Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum pengendalian proses ya. Kita sudah memasuki pertemuan kedua. Kali ini saya akan menyampaikan teori pengantar, variabel, dan logika proses untuk peralatan pengendali pH. Rekan-rekan mahasiswa, saya informasikan kembali bahwa selain adanya video teori pengantar ini, nantinya juga akan ada video ya yang membahas atau menunjukkan ya bentuk peralatan dari pengendali pH secara fisik. Jadi teman-teman bisa mempelajari pengendali pH dari dua video, yaitu dari video ini dan yang berikutnya adalah dari video tentang demo peralatan yang menunjukkan bentuk fisik dari peralatan pengendali pH yang bisa dilihat di channel YouTube jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang variabel dan logika proses pada peralatan pengendali pH. Yang pertama, kita identifikasi dulu variabel proses ya. Ada input variabel dan ada output variabel. Seperti yang sudah kami jelaskan kemarin bahwa input variabel adalah variabel yang mempengaruhi nilai PV ya yang ada di dalam sistem atau yang ingin kita kendalikan. Nah, yang bisa mempengaruhi nilai PV adalah laju aliran basa dalam kasus ini ya. Jadi larutan basa ada di tangki ini ya. Kemudian yang kedua adalah disturban atau gangguan. Disturban bisa disebabkan oleh adanya aliran asam dan juga bisa disebabkan oleh aliran air ya. Sekali lagi, yang menjadi MV di sini atau manipulated variable adalah laju aliran basa ada di sini, dan yang menjadi disturban adalah laju aliran asam atau laju aliran air, atau bisa juga campuran antara keduanya, begitu ya. Untuk lebih jelasnya ya, komponen apa saja yang terdapat dalam peralatan ini bisa dilihat di modul ajar praktikum pengendalian proses. Berikutnya, siapakah yang bertindak sebagai output variabel? Dalam hal ini adalah PV atau variabel yang sedang kita kendalikan, atau ada yang menyebutnya proses variabel PV, ada juga yang menyebutnya sebagai control variabel atau CV. Yang ingin kita kendalikan adalah pH larutan yang berada di dalam mixing tank. Jadi ini adalah mixing tank, tangki yang dilengkapi dengan pengaduk. Lalu apa yang kita kendalikan? Yang dikendalikan adalah pH larutan yang berada di dalam mixing tank ya. Sekali lagi, yang ingin dikendalikan adalah pH larutan di dalam mixing tank. Yang menjadi manipulated variable adalah laju aliran basa. Yang menjadi disturban adalah laju aliran asam, laju aliran air, atau bisa juga campuran antara keduanya. Lalu ketika kita sudah mengetahui PV atau tujuan dari pengendaliannya, maka yang menjadi set point adalah nilai pH larutan di dalam mixing tank yang dikehendaki. Jadi kalau PV menunjukkan variabel apa yang ingin dikendalikan, sedangkan set point sudah mengacu ke nilai atau harga tertentu. Jadi berapakah nilai pH larutan yang kita targetkan, begitu ya. pH yang dimana? pH larutan yang ada di dalam mixing tank. Kemudian yang bertindak sebagai final control element atau aktuator, atau yang bertugas mengeksekusi perintah dari pengendali, tidak lain adalah peristaltik pump yang ada di sini ya. Ini adalah peristaltik pump. Jadi bukaan dari peristaltik pump atau putaran dari peristaltik pump ini ditentukan oleh pengendali. Ini adalah pengendalinya ya. Nah, jadi
Itu tadi identifikasi variabel proses yang berada dalam sistem pengendalian pH. Baik, yang berikutnya akan saya jelaskan alur proses dari peralatan pengendali pH. Berikutnya akan kami jelaskan bagian dari peralatan pengendali pH, sekaligus kami jelaskan tentang alur proses peralatan pengendali pH. Yang pertama di sini ya, teman-teman bisa melihat keterangan gambarnya ini dari modul ajar praktikum yang sudah kami share di LMS masing-masing. Yang pertama adalah kita punya mixing tank. Jadi proses terjadi di mixing tank ini ya. Di mixing tank ini terjadi proses pencampuran ya. Apa yang dicampur? Yang dicampur adalah aliran asam ya yang ada di sebelah kiri, aliran air yang ada di sebelah kanan, dan juga aliran basa sebagai manipulated variable. Ketiga hal tersebut akan bercampur di dalam mixing tank ini ya. Nah, yang ingin dikendalikan atau PV adalah nilai pH dari larutan yang berada di dalam mixing tank. Untuk kita bisa mengetahui nilai PV sesuai dengan diagram blok, maka setelah kotak proses kita harus memiliki yang namanya measuring element ya. Measuring element di sini ya, dia berupa probe pH ya. Jadi sensornya adalah berupa probe pH ya, dimana probe pH ini nanti akan membaca berapakah pH larutan di dalam mixing tank ya. Kemudian probe pH ini dia akan melaporkan ya hasil bacaan dari sensor ini ya, sensor berupa probe pH ini nanti dia akan dilaporkan menuju ke transmitter pH ya. Jadi di transmitter pH ini dia akan bacaan pH ya, dia akan diubah menjadi sinyal arus, kemudian dilaporkan kepada pengendali. Nah, jadi ini pengendalinya. Jadi sekali lagi, proses terjadi di mixing tank, pH larutan di dalam mixing tank diukur menggunakan probe pH ya. Probe pH-nya kemudian hasil bacaannya akan diinfokan menuju ke transmitter pH. Nah, di transmitter pH ini nanti akan diubah ya, bacaan pH menjadi arus, kemudian dikirim ke pengendali. Nah, di pengendali ini nanti akan dibandingkan nilai PV aktual dengan set point yang diberikan ya. Biasanya kita set pointnya diinputkan melalui PC. Nah, di sini akan dibandingkan apakah nilai PV sama dengan set point. Jadi setelah measure kemudian compare sesuai dengan prinsip pengendalian. Nah, setelah compare kemudian baru diputuskan untuk adjustment atau action atau melakukan tindakan. Jika PV tidak sama dengan set point, maka akan ada yang namanya error ya. Nah, error nanti akan menjadi keputusan dari pengendali di sini apakah yang harus dilakukan supaya PV bisa kembali ke set point. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa nilai pH bernilai maksimal 14, di mana 7 itu artinya larutan sifatnya netral, di bawah 7 larutan bersifat asam, dan di atas 7 larutan bersifat basa. Misalkan kasusnya seperti ini ya, PV yang ditarget adalah atau set point ya, mohon maaf, set point ya, pH yang ditarget ya adalah sebesar 8. Nah, ternyata PV yang tercapai adalah 6. Berarti kondisi aktualnya larutan sekarang sifatnya masih terlalu asam. Berarti ada selisih antara set point dengan PV yang kemudian kita sebut dengan error. Nah, error ini kemudian akan diputuskan oleh pengendali. Ketika sudah ada error, maka apa yang harus dilakukan?
ternyata PV lebih rendah daripada set point. Maka yang harus dilakukan adalah pengendali mengirimkan sinyal. Jadi ini adalah sinyal pengendali dikirimkan kepada final control element. Dalam hal ini adalah berupa peristaltik pump ya. Jadi berupa peristaltik pump. Nah, putaran pompa dari peristaltik pump ini nanti akan menentukan seberapa banyak basa yang dimasukkan ke dalam mixing tank. Karena errornya menunjukkan bahwa nilai pH saat itu masih 6, padahal yang ditargetkan adalah 8, berarti pH di dalam mixing tank ini masih kurang basa, sehingga pengendali akan menaikkan sinyal, memberikan sinyal untuk ditingkatkan persen PO-nya atau sinyal pengendalinya agar putaran peristaltik ini menjadi semakin cepat. Ketika putaran peristaltik pump semakin cepat, artinya akan semakin banyak basa yang masuk ke dalam mixing tank. Dan yang terjadi adalah akhirnya pH larutan di dalam mixing tank akan semakin naik, sehingga diharapkan nanti bisa sama dengan set point atau setidaknya berada di sekitar nilai set point. Begitu seterusnya ya. Nah, misal dalam waktu tersebut ternyata set point sudah sama dengan PV, yaitu 8 ya. Berarti error sudah tidak ada. Namun tiba-tiba ada disturbance yang dimasukkan. Misalkan awalnya larutan asam yang dimasukkan di sebelah sini ya. Jadi ini ada larutan asam untuk mengatur bukaannya ya, ini bisa melalui solenoid valve, bisa juga melalui solenoid valve ya. Jadi bisa diputar ini solenoid valve di asam maupun di air, dua-duanya bisa diputar ya. Nah, misalkan awalnya dimasukkan dengan laju 4 liter per jam ya, 4 liter per jam, tiba-tiba diubah menjadi 6 liter per jam ya. Jadi ini rotameternya nanti akan menunjukkan dari 4 ini kita buka, disturbance sengaja kita ciptakan begitu. Dia menjadi 6, maka apa yang terjadi? Tentu pH larutan di sini akan turun kembali ya, menjadi kurang dari set point. Mengapa demikian? Karena asam yang masuk ke dalam mixing tank menyebabkan sifat larutan menjadi semakin asam, yang artinya pH-nya akan turun kembali. Nah, ini nanti akan dibaca oleh probe pH, kemudian dilaporkan ke pengendali. Kemudian pengendali akan mengidentifikasi adanya perbedaan antara set point dengan PV yang kemudian disebut dengan error. Ketika PV mengalami penurunan, maka nilai basanya harus ditambah ya. Nilai basa ditambah berarti pengendali mengirimkan sinyal kendalinya supaya ditingkatkan. Nah, dengan persen PO yang ditingkatkan, putaran peristaltik pump bisa menjadi semakin cepat, sehingga larutan basa yang masuk ke dalam mixing tank bisa semakin banyak, sehingga nilai pH-nya akan naik. Nah, diharapkan naiknya bisa membawa PV sama dengan set point atau setidaknya berada di sekitar set point. Jadi alur prosesnya seperti itu ya. Ada mixing tank, ada larutan air dan asam dan juga air. Kemudian yang menjadi manipulated variabelnya adalah larutan basa ya. Kemudian di sini ada mixing tank, kemudian ada sensor berupa probe pH ya yang terhubung dengan pengendali ya. Kemudian pengendali akan memerintahkan apakah MV-nya harus semakin terbuka atau semakin tertutup begitu ya. Itu tadi kalau kasusnya pH-nya tiba-tiba turun ya. Kemudian misalkan tiba-tiba ada disturbance seperti ini, yang awalnya sudah stabil di bukaan 6, kemudian tiba-tiba bukaan di sini ya diturunkan lagi ya, yang tadi 4 dinaikkan 6, kemudian diturunkan lagi menjadi 3. Apa yang terjadi? Pasti laju alir asam yang masuk ke dalam mixing tank menjadi berkurang. Karena asamnya berkurang, maka larutan ini lama-lama akan
cenderung ke arah basa ya, karena asamnya berkurang sedangkan basanya terus masuk. Ini akan mengakibatkan nilai PV-nya menjadi semakin tinggi karena asamnya berkurang. Nah, ini akan lagi-lagi teridentifikasi oleh sensor berupa Pro pH, dilaporkan ke pengendali. Jika ada indikasi bahwa PV lebih besar daripada set point, maka pengendali akan mengirimkan sinyal untuk supaya bukaan dari peristaltik pump atau putaran peristaltik pump diturunkan. Harapannya adalah supaya tidak lagi banyak basa yang masuk ke dalam mixing tank karena PV-nya sudah mengalami kenaikan. Kalau ini tambah dibuka, pasti PV-nya akan tambah naik. Nah, supaya dia mau turun, maka nilai PV-nya supaya mau turun ya, maka bukaan peristaltik pump harus dikurangi sehingga laju alir basanya bisa dikurangi. Akhirnya nilai PV bisa kembali ke set point atau berada di sekitar set point ya. Jadi caranya seperti itu. Itu tadi yang kami jelaskan adalah alur proses dari peralatan pengendali pH. Bagian terakhir untuk video penjelasan tentang peralatan pengendali pH ini atau teori pengantar pengendali pH ini adalah penjelasan tentang logika proses, aksi proses, dan aksi pengendali. Logika proses yang berlaku untuk peralatan pengendali pH adalah jika laju alir asam semakin besar ya, maka akan mengakibatkan larutan di dalam mixing tank ini juga akan semakin asam. Tentunya pH-nya akan menjadi semakin turun. Artinya PV-nya akan kurang dari set point. Sehingga untuk bisa menaikkan nilai pH supaya PV sama dengan set point, laju alir basanya harus ditambah atau dinaikkan. Ya, begitu logika proses jika laju alir asamnya dinaikkan. Bagaimana jika laju alir asamnya diturunkan? Laju alir asam diturunkan akan menyebabkan larutan di sini menjadi kurang asam. Artinya nilai pH-nya akan meningkat dan melebihi set point atau PV akan lebih dari set point. Sehingga untuk bisa mengembalikan PV sama dengan set point, laju alir basanya harus dikurangi ya, supaya tidak banyak basa yang masuk sehingga pH-nya bisa kembali ke set point. Bisa dibayangkan kalau PV di sini sudah naik lebih dari set point dan peristaltik pump ini bukaannya tidak dikurangi, tentu akan semakin basah ya. Maka untuk bisa diturunkan nilai PV-nya supaya mendekati set point, maka bukaan dari peristaltik pump harus diturunkan supaya nilai manipulated variable dalam hal ini adalah laju alir basanya juga bisa dikurangi gitu ya. Bagaimana kemudian dengan aksi proses? Aksi prosesnya adalah direct acting. Mengapa demikian? Logikanya begini, jika sinyal pengendali atau persen PO ya, persen PO di sini yang dikeluarkan oleh pengendali itu semakin naik ya, semakin naik, artinya putaran dari manipulated variable atau peristaltik pump ini juga akan semakin meningkat ya, juga akan semakin meningkat. Jadi kalau sinyal pengendali dinaikkan, maka MV-nya juga akan naik. Nah, hal ini akan menyebabkan larutan di dalam mixing tank akan semakin basah atau bisa dikatakan nilai PV juga akan naik ya. Jadi searah, sinyal pengendali naik, manipulated variabelnya naik, dan nilai PV-nya juga ikut naik begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah aksi pengendalian. Kalau tadi hubungan antara sinyal pengendali, manipulated variable, dan juga proses variabel, untuk aksi pengendali ini kaitannya antara respon pengendali ketika ada perubahan nilai PV. Mari kita simak ya. Jika pH larutan di dalam mixing tank atau PV-nya semakin meningkat melebihi set point,
Maka ya yang harus dilakukan oleh pengendali adalah menurunkan sinyal kendali agar laju aliran basa bisa diturunkan. Ya, jadi saya ulangi, jika pH di dalam mixing tank ini semakin naik, artinya semakin basah, justru sinyal pengendalinya harus diturunkan. Tujuannya apa? Supaya putaran dari peristaltik pump ini menjadi turun dan akhirnya manipulated variabelnya juga bisa diturunkan. Artinya larutan basa yang ditambahkan ke dalam mixing tank juga akan turun atau berkurang. Nah, kalau seperti itu maka nilai pH di dalam mixing tank bisa dikembalikan mendekati set point ya. Jadi reverse di sini. Ketika teridentifikasi PV-nya meningkat ya, melebihi set point, respon pengendali adalah justru menurunkan sinyal kendali ya, menurunkan sinyal kendali. Ketika PV meningkat justru menurunkan sinyal kendali supaya laju alir basa sebagai manipulated variable juga bisa diturunkan. Gitu ya. Nah, pesan saya teman-teman pahami konsep pH larutan. Sekali lagi, untuk larutan dengan pH di bawah 7 artinya dia bersifat asam ya. Untuk pH di atas 7 artinya dia bersifat basa ya. Dan PV dalam hal ini adalah nilai pH. Jadi kalau Anda merasa larutan di dalam mixing tank terlalu basah, ya berarti basanya dikurangi, mP-nya diturunkan. Kalau terlalu asam ya, karena disturbannya ini terlalu banyak misalkan atau terlalu tinggi, ya berarti di sini mV-nya ditambah ya, supaya bisa mengimbangi nilai pH larutan yang berada di dalam mixing tank. Sehingga dari sini disimpulkan bahwa aksi prosesnya adalah direct acting, aksi pengendalinya adalah reverse acting dengan tipe ini harusnya final control element ya, tipe final control elemennya adalah peristaltic pump. Baik, demikian tadi yang saya bisa jelaskan terkait dengan logika variabel dan logika proses peralatan pengendali pH. Setelah ini teman-teman silahkan menyaksikan dan mempelajari video terkait dengan bentuk fisik dari peralatan pengendali pH yang berada di lab pengendalian proses. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.